Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yakni bincang-bincang ringan setelah berbuka puasa di Ponpes Al-Baqarah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chandra Rohmanto, selaku host. Sebelum kita memasuki acara, saya ingin menyapa teman-teman dulu yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman di rumah selalu bahagia. Amin. Bil ittifaq wal iktisar, pada kesempatan malam hari ini di bincang-bincang ringan setelah berbuka puasa, kami akan mengangkat tema yakni bagaimana cara menyingkapi orang yang tidur saat berpuasa. Nah, jangan lewatkan yang satu ini karena kami mendatangkan narasumber dan juga beliau ini plus spesialis dari pakar hukum Al-Baqarah, yakni beliau Bapak Lutfan Yazid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Pak, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ngeten Pak, jenenge tiang siam niku orang yang berpuasa kan yo srengenge nggih panas. Kadang yo tenggorokan ngelak, weteng yo luwe. Nah, terkadang teman-teman itu lebih memilih untuk mengisi hari-harinya ketika berpuasa itu untuk menghabiskan untuk tidur, Pak. Menurut Bapak, kalau menanggapi hal semacam itu bagaimana secara ranah syariatnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membicarakan kasus yang disebutkan oleh host ini, yaitu berpuasa namun digunakan untuk tidur, ini sebenarnya kasus yang klasik yang memang perlu untuk kita bicarakan. Dalam membicarakan puasa dan juga tidur, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya hukum asal dari tidur atau juga bangun itu sama dengan hukum asal makan, minum, atau tidak makan, atau tidak minum. Nah, semuanya itu adalah hal yang diperbolehkan dalam agama Islam atau dihukumi mubah. Jadi ketika orang itu mau tidur, ya silahkan. Orang itu mau bangun, ya silahkan. Berarti los itu, Pak? Untuk permasalahan bangun dan tidur itu los atau istilahnya diperbolehkan oleh agama Islam. Namun ketika tidur dan bangun ini dikaitkan dengan puasa, maka dalam konteks puasa itu ada tingkatannya. Wah, itu tingkatannya, Pak? Jadi puasa dari seseorang itu nanti ada tingkatan puasanya orang khusus atau puasanya khas, dan juga ada tingkatan puasanya orang am atau orang awam. Nah, untuk puasanya orang khas atau orang khusus itu puasanya saat berpuasa itu waktu-waktunya digunakan untuk ibadah, untuk amaliyah syariat. Dan amaliyah yang diperintahkan oleh syariat. Lebih-lebih di bulan Ramadan, puasanya di bulan Ramadan. Nah, ini kita ketahui di bulan Ramadan amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan. Maka ini kesempatan orang-orang yang khusus tadi. Jadi ketika berpuasa itu digunakan untuk amaliyah ibadah. Nah, namun ketika kita membicarakan puasanya orang awam atau puasanya orang awam atau orang umum, nah ini yang penting dalam berpuasa itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, perlu diketahui bahwasanya tidur itu bukan merupakan hal yang bisa membatalkan puasa. Akhirnya ketika seseorang itu berpuasa kemudian digunakan untuk tidur, nah ini merupakan puasanya orang awam. Ya, jadi bukan orang khas. Berarti selama ini yang saya lihat ketika mengalami tragedi semacam itu berarti termasuk kategori orang awam, Pak? Yaitu puasanya orang awam. Solusinya bagaimana, Pak?
atau mungkin ada Ya untuk solusi jadi kalau kita bahas solusi itu ya ini kita begini saja, kita sederhanakan saja. Jadi supaya nanti ketika orang itu puasanya puasa orang awam kemudian digunakan untuk tidur, nah ini supaya tidurnya pun ini jadi ibadah. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama, ngauso ini ibadatun, puasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maka ketika seseorang yang berpuasa ini mau tidur, nah ini tidurnya baca doa kemudian diniati dengan tidur niat untuk meninggalkan kemaksiatan yang mungkin bisa dilakukan ketika dia tidak tidur atau ketika dia bangun. Nah ini akhirnya tidurnya itu bernuansa ibadah. Oh jadi ketika kita itu tidur kemudian hampir mendekati buka. Nah, kalau menanggapi hal semacam itu Pak, karena kan terkadang saya sendiri, bahkan saya jujur, saya sendiri juga suka tidur. Bahkan kalau kadang tidur ya, apalagi pas momen-momen waktu saat berpuasa. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, itu bagaimana ketika tidur sehabis sahur, moro-moro sampai sudah hampir buka. Nah, itu terkait puasanya itu batal atau tidak Pak? Ini sudah saya ungkapkan tadi dalam ungkapan yang tadi itu bahwasanya tidur itu bukan hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi dalam fikih itu yang termasuk membatalkan puasa itu adalah junun atau orang gila. Nah, orang gila itu Akalnya hilang. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu esensinya itu ada pada hilangnya akal. Sedangkan tidur itu bukan hilang akalnya. Jadi tidur tidak membatalkan puasa walaupun menghabiskan waktu. Alhamdulillah, ternyata terjawab sudah apa yang menjadi benak di dalam hati kita semua teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman ingin menghabiskan waktu berpuasa untuk tidur, harus diniati yang baik-baik agar bisa menjadi ibadah. Nggih ngoten nggih, Pak. Jadi cukup sekian bincang-bincang ringan setelah berbuka puasa. Mungkin Bapak Lutfan ada pesan atau quotes untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin monggo ada ini untuk quotes atau kata-kata pada malam hari ini. Tidurlah dengan rasa syukur, jangan bangun dengan rasa takabur. Cukup sekian dari kami. Sebelumnya untuk teman-teman yang ada di rumah, sebelum kami pamit undur diri, saya ada pantun. Tuku cilok ning ngarep kuburan. Saiki dhewe wis wayahe bubaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.